dari bayi, anak sampai dewasa. Allah ciptakan tubuh kita tuh salah satunya otak yang menjadi pusat komando kita semua. Semua ada di otak. Dan luar biasanya, saya baru belajar sedikit tentang ilmu biologi, ilmu medis sedikit tuh. Saya tuh sering merinding menyampaikan hal ini karena masya Allah, Allah luar biasa udah kasih kita tubuh yang sempurna. Gini, otak kita itu cuma mampu bertahan tanpa oksigen 3-4 menit. Bayangkan, tanpa oksigen, tanpa oksigen 3-4 menit. Nah, yang terjadi di berita-berita yang terjadi, anak yang meninggal karena gini, orang-orang tua kita, kalau ilmu pengetahuan kan semua berkembang. Orang tua kita, saya ngalamin nenek saya kalau ada yang tersedak, kasih minum, kasih minum gitu ya. Terus diurut-urut, betul ya. Kejadian seingat saya di Jawa Tengah ada anak yang tersedak cuma diurut-urut sama gurunya, kemudian meninggal karena nggak ada penanganan. Belum lagi diurut-urut naik angkot dulu, puskesmasnya jauh, nggak ditangani, meninggal juga di jauh. 3 menit tuh sebentar. Kalau kita, maaf lahir batin, ibu-ibu 3 menit ngapain? Panik dulu, bener nggak? Di sana, di sini bingung, teriak-teriak, manggil ayahnya nggak ada, ini tetangga lagi kosong, bingung. Anaknya makin lama putih, pucat, biru, akhirnya kehilangan nafas, kemudian otaknya mati. 3 menit sampai 4 menit paling lama. Terus berapa lama? Saya mengibaratkan handphone, Bu. Handphone pernah lowbat tuh. Nah, biasanya 15% ya merah. Saat 15% merah kita buka aplikasi. Saya nggak di-endorse sama Gojek, tapi anggap lagi nih. Kita buka aplikasi GoFood atau Gojek, agak lemot bukanya, lama. Bukan karena nggak ada GoPay-nya, bukan. Tapi karena memang dayanya sudah turun, baterainya udah turun. Begitu juga sama otak kita. Saat otak kita mengalami kematian, 3-4 menit kekurangan oksigen, nggak bisa bernafas, mukanya udah biru, nggak ada nafas. Pelan-pelan, karena otak yang memerintahkan seluruh tubuh, kita bicara tentang organ vital, nafas, paru-paru dan jantung. Berapa lama? 6-7 menit mereka berhenti. Karena mereka pelan-pelan, kok nggak diperintah buat ngedetak, ya kan? Ibaratnya gini, kok saya nggak diperintahkan buat berdetak lagi ya? Lama-lama kan pelan dia, pelan-pelan berhenti. Berarti cuma 11 menit paling lama. Kebayang nggak 11 menit? Ya. Bingungnya 3 menit, lari sana lari sini, 2 menit, 5 menit, telepon ini itu, nungguin orang datang 7 menit. Kebayang? Itulah kenapa saya merasa ini penting untuk diketahui oleh para guru-guru khususnya dan para ibu. Makanya saya bertekad mulai awal tahun kemarin karena masih pandemi. Alhamdulillah baru 2 bulan ini saya berjalan, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan saya bisa keliling-keliling tempat banyak lagi, bisa sharing tentang itu latar belakangnya. 11 menit. Sekarang apa sih yang membuat panik kita hilang? Saya selalu bilang, panik yang bikin panik itu alarm alam. Allah kasih kita panik saat kita tahu ada sesuatu yang mengancam, ada sesuatu yang bahaya, itu panik. Terus apa yang bikin kita menurun waktu panik? Kalau kita bicara panik misalnya 1 menit, 60 detik. Yang bikin panik kita turun apa? Pengetahuan. Saat kita tahu, berarti kita tahu harus melakukan apa. Itu turun tuh paniknya. Pertama kaget dulu. Terus kita berpikir jernih, oh iya saya harus melakukan A, B, C, D. Paniknya turun tuh. Sekian detik turun. Terus diulang-ulang. Berarti kita udah terampil, turun lagi. Ya kan? Jadi waktu panik kita bisa berkurang dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah dengan kayak gini mudah-mudahan pengetahuan bertambah, keterampilan ada, waktu panik kita bisa berkurang dan bisa lebih cepat memberikan bantuan. Dan tetap kita berharap nggak pernah terjadi di lingkungan kita, gitu ya. Baik, itu pengantar di awal. Sekarang tentang tersedak. Tersedak ada 2, tersedak ringan, tersedak berat. Kita pakai bahasa yang sederhana aja. Tapi kalau secara bahasa medis saya harus sampaikan, tersedak berat, tersedak ringan. Tersedak ringan tuh sering terjadi. Kalau bahasa medisnya sebut gagging. Kalau orang Depok bilang kelolodan, kesimpatan. Iya. Kalau lagi makan anak-anak suka mamanya minum gitu. Pernah gitu? Bener ya? Justru itu yang nggak boleh. Nggak apa-apa nih. Ini jadi tambah pengetahuan ya. Nggak apa-apa. Orang tua kita dulu ngajarnya begitu. Batuk, kasih minum. Nggak boleh. Kenapa? Saat kalau lagi tersedak dikasih minum, kita khawatir makanannya masuk ke saluran nafas. Ya. Di tubuh kita ada tenggorokan, ada kerongkongan. Ini mereka berdempetan. Terus ada cabangnya. Ini kerongkongan, ini tenggorokan. Terus penutupnya apa? Ada epiglotis, katup kecil. Katup kecil. Kalau kita ada trompet, gitu kan? Nah, katup kecil.
Masya Allah lagi saya benar-benar sangat-sangat bersyukur kita Allah ciptakan sebagai manusia yang sempurna gitu. Katup kecil itu saat saya ngomong begini, dia menutup saluran makan dan minum. Saluran nafas dan minum kerongkongan, tenggorokan saya yang terbuka. Jadi saya bisa ngomong dengan suara, dengan nafas yang bisa terbuka. Tapi saat kita minum atau makan, tertutuplah saluran nafas, ditutup. Bukan tertutup saluran nafas dia nggak bisa bernafas, tapi dia lebih dominan ke saluran makan yang terbuka. Itulah kenapa diajarkan di Islam makan nggak boleh ngomong, ya, nggak boleh cepet bersuara. Itu Masya Allah, Bu. Jadi Rasulullah udah ngajarin kita udah berabad-abad tahun lalu, sekarang tuh baru runutannya begitu. Oh begitu ya. Jadi jangan bercanda di TK kan nggak duduk, jangan bercanda segala macam. Terus ada tips-tipsnya mungkin para bunda-bunda udah ngerti kalau anak-anak yang baru belajar makan, makannya dipotong lebih kecil supaya makannya lebih mudah ditelan dan lain-lain sebagainya. Itu memperkecil resiko supaya nggak terjadi tersedak. Baik, terus lanjut. Tersedak yang saya sebut tadi, gagging atau tersedak kesimpratan lah ya kalau lagi-lagi saya yang selalu memuji Allah gini. Paru-paru udah tahu dia nggak boleh nerima apapun selain oksigen keluar masuk. Jadi ada sensor, bahasa saudara ada sensor. Saat ada sesuatu yang mendekati saluran nafas, dia apain sama paru-paru? Disembur. Akhirnya kan batuk. Itu fungsinya, dia mendorong. Nggak boleh ada benda padat, benda yang lain masuk, didorong sama paru-paru atas perintah otak. Udah Allah ciptain begitu. Tuh, jadi kita terima jadi. Set. Batuk, nasi bahkan keluar dari hidung perih gitu ya Bu. Untung nggak keluar sendok garpu dari hidung gitu. Sama piring-piringnya gitu. Itu kan kebangetan kalau kita ambil ke piring-piringnya gitu. Itu otomatis Bu, nggak kepikiran sama kita kan. Itu nikmat banget. Kalau kita pikirin, oh nanti kalau tersedak kita harus ini, pencet tombol ini, luar biasa. Ya, jadi banyak nikmat Allah yang kita rasakan kita nggak sadarin. Terus, jadi paru-paru udah diciptakan otomatis memompa sesuatu yang masuk selain oksigen dia dipompa keluar itu udah bentuk pertahanan diri. Nah, berarti berbahaya nggak? Pertanyaan kan begitu. Kalau tersedak seperti gagging, nggak terlalu berbahaya, nggak berbahaya Bu. Jadi memang udah ada alarmnya saat biasanya anak-anak yang usia belajar makan 6 bulan. 6 bulan kan udah mulai ada makan tambahan, ya 6 bulan makanan tambahan. Kalau dia batuk-batuk, orang tua dampingin aja, usap-usap, gitu. Usap-usap, tenangin, jangan panik, jangan langsung buru-buru kasih minum, khawatir justru saat dia batuk-batuk itu mencoba didorong keluar dari saluran nafas, dikasih minum malah masuk ke saluran nafas, itu nggak boleh. Ya, itulah kenapa nggak boleh kalau orang tersedak, anak kecil, orang tua, siapa aja jangan dikasih minum. Biarkan sampai benar-benar dia keluar benda asingnya, sampai dia batuk-batuk benar-benar udah lega, nggak ada yang mengajak, baru boleh dikasih minum. Jangan lagi batuk-batuk dikasih minum. Itu jangan lagi kayak gitu setelah dari sini. Terus kalau untuk anak-anak seusia Aisyah, usia berapa berarti? 5 tahun ya? 6 tahun kan udah bisa berkomunikasi dengan baik dua arah. Tinggal diarahkan untuk batuk. Walaupun kadang-kadang kalau lagi dia juga panik. Kita sebagai orang tua mendampingi. Batuk ya nak, dipraktekkan sama kita. Jadi menstimulasi anak, walaupun anak bisa batuk, tapi dipraktekkan. Ikutin. Dia akan diafragmanya akan mendorong, paru-parunya akan memompa, benda asingnya keluar. Sambil diusap, ditanangkan, diusap-usap, punggungnya tenangkan gitu ya. Jadi dia merasa aman dan nyaman karena ada orang tua. Diusap-usap. Ya. Ingat gak Bu? Saya masih ingat. Saya masih generasi yang ngalamin kalau kejedot nenek saya ngusap-usap pakai rambut. Iya benar. Diusap pakai rambut. Masih nggak? Iya. Pertanyaannya gini. Sakti ya rambutnya? Ada hubungannya.